Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Di, saya akan mengeksplorasi, akan mendalami berkaitan dengan komunikasi kepemimpinan. Kali ini saya akan membahas apakah Prabowo sudah menjadi macan Asia. Kita tahu bahwa salah satu ambisi Prabowo adalah bagaimana dia bisa bersaing, ya kan, bisa menyaingi kepemimpinan Soekarno, di mana Soekarno dikenal sebagai seorang pemimpin Indonesia yang disebut dengan macan Asia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Prabowo sudah menjadi pemimpin Asia? Nah, kita akan mendiskusikan di sini. Dalam analisis kacamata saya, berdasarkan dengan perspektif komunikasi politik dan dengan pengendalian kepemimpinan autentisitas, kepemimpinan autentik, saya melihat bahwa Prabowo sudah berusaha ataupun dalam 1 tahun kepemerintahannya berusaha untuk membangun ataupun mencitrakan dirinya ataupun mengembangkan dirinya menjadi seorang pemimpin Asia. Apakah itu sukses atau tidak tentunya itu membutuhkan proses. Tapi dalam 1 tahun ini Prabowo sudah menunjukkan hal-hal yang sangat signifikan bahwa dia adalah salah satu macan Asia. Itu ditunjukkan dalam adalah sebagai sangat agresifnya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri. Bayangkan aja, hanya beberapa hari setelah kerusuhan Agustus kemarin, Prabowo itu kan melewatkan forum Shanghai, ya, forum kerjasama pertahanan Shanghai di Cina, di mana Putin juga hadir, di mana para pemimpin dengan basis yang membangun upaya geopolitik alternatif itu hadir di Cina. Tetapi Prabowo tidak hadir dalam momen itu karena berkaitan dengan kerusuhan, itu kan, kerusuhan di dalam negeri. Tetapi setelah kerusuhan mereda, Prabowo dengan percaya dirinya datang ke Cina. Dia menghadiri parade militer Cina. Di situ Cina menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara adik kuasa selanjutnya. Mereka adalah negara adik kuasa selanjutnya. Mereka adalah negara calon adik kuasa, mungkin juga sudah menjadi negara adik kuasa. Dan disitulah bagaimana upaya Prabowo menunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin alternatifnya, itu kan, pemimpin alternatif geopolitik tersebut, bahwa dia adalah macan Asia. Dia hadir di situ, dia dekat dengan mereka, dia berjalan dengan mereka, dan dia menjadi bagian itu. Itu merupakan upaya dari Prabowo. Upaya Prabowo menentang menentang ataupun bergerak membangun aliansi dengan BRICS itu juga patut diapresiasi, karena Indonesia bukan negara yang bisa didikte oleh kelompok yaitu kelompok Barat semata, tetapi negara yang membangun basis politik bebas aktif, di mana bebas bergerak baik ke barat maupun ke timur, dan itu telah dilakukan Prabowo, dan menurut saya itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk membangun macan Asia. Itu kan berkaitan dengan upaya BRICS dan upaya membangun geopolitik. Selain itu, Prabowo juga sangat bermain aktif di ASEAN. Meskipun Indonesia kepemimpinan Prabowo ini belum mendapatkan jatah kepemimpinan ASEAN, tetapi Prabowo sangat aktif di ASEAN dan kerap melakukan kunjungan, terutama kunjungan ke Singapura, kunjungan ke Malaysia, dan ikut andil juga dalam perdamaian antara konflik Thailand dan Kamboja. Dan ini menjadi sangat menarik karena di situ Prabowo juga memiliki kontribusi besar dalam upaya membangun perdamaian tersebut, walaupun yang menyaksikan penandatanganan kencatan tersebut adalah disaksikan langsung ataupun difoto di dalam seremonial itu adalah kehadiran Trump tanpa adanya upaya Cina. Gimana ini kan menunjukkan bahwa Prabowo menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat. Kita tahu sendiri ketika dalam konferensi Gaza itu kan di Sharm el Sheikh, di mana Prabowo itu dibuat suatu kontroversi di mana ada mic-nya itu bocor, ya kan. Mic-nya bocor itu terjadi percakapan antara Prabowo dengan Donald Trump, di mana Prabowo ingin bertemu dengan Eric Trump, dan ini menjadi menarik. Ternyata Prabowo juga memiliki kedekatan personal dengan Donald Trump. Ini kan bagaimana dia bukan hanya menjaga hubungan baik gitu kan dengan Rusia, dengan Cina, tetapi dia berusaha juga menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Upaya menjaga keseimbangan ini merupakan suatu hal, menurut saya suatu hal yang positif, karena sesuai dengan kiprah kita atau filosofis politik bebas luar negeri Indonesia. Dan Indonesia sangat pragmatis. Indonesia bermain sangat pragmatis, dan bagaimanapun kepemimpinan yang sangat pragmatis itu kepemimpinan ataupun kepemimpinan yang terbaik
Karena apa? Bagaimanapun Indonesia adalah negara berkembang yang harus berkembang, harus terus bergerak menjadi negara maju, bukan negara yang sudah powerful, bukan negara yang bukan memiliki sikap belum memiliki sikap dan pendirian yang jelas. Dengan upaya membangun koalisi, membangun kedekatan dengan dua kubu baik barat maupun koalisi dengan timur, itu menjadi suatu upaya membangun keseimbangan yang baik. Dan apa yang dilakukan Prabowo menurut saya itu bukan mencotek ya, tetapi agak meniru dan mengembangkan dengan apa yang dilakukan oleh Erdogan. Recep Tayyip Erdogan itu presiden Turki itu mengembangkan bagaimana dia merupakan negara anggota NATO, dia anggota NATO, tetapi dia berani mengkritik Amerika, dia berani mengkritik Uni Eropa, dia berani mengkritik Israel, dia berani menjadikan pemimpin menjadikan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai salah satu pelaku genosida yang layak ditangkap. Dan itu ketika si Benjamin Netanyahu berkunjung ke Turki, maka dia akan tangkap. Dan upaya upaya yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu apa yang dilakukan oleh Erdogan itu merupakan bagaimana dia membangun keseimbangan ya kan, bagaimana dia membangun kedekatan dengan dunia muslim, tapi dia juga merupakan anggota NATO. Dan dia memiliki dua dua memiliki negara yang berada di dua benua, yaitu antara di benua Eropa dengan di benua Asia. Ini menjadi menarik karena apalagi Indonesia juga sudah memiliki kedekatan dengan Erdogan, di mana dalam beberapa kesempatan Erdogan dan Presiden Prabowo memiliki kedekatan yang sangat sedemikian, bahkan Indonesia itu akan membeli pesawat Han ya, pesawat tempur generasi baru yang diproduksi oleh Turki. Dan itu dibelinya itu karena ada program kerjasama pengembangan pesawat. Jadi Indonesia bukan hanya nantinya akan membeli pesawat terus, tapi bisa memproduksi Indonesia, memproduksi sendiri, karena Indonesia itu punya PT Dirgantara. Dan upaya kemandirian alutsista itu berusaha dibangun dengan upaya Erdogan. Kemudian dalam konteks upaya Presiden Prabowo sebagai manajer Asia itu ditunjukkan bagaimana dia aktif ya, bagaimana dia sangat aktif di berbagai forum, terutama forum Gaza. Beberapa forum Gaza itu dihadiri oleh Presiden Prabowo, dan kehadirannya itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia sangat aktif menyuarakan isu Gaza. Indonesia memberikan andil besar, memberikan bantuan. Bahkan salah satu penegasan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana Indonesia siap ya kan, Indonesia siap mengirimkan mengirimkan 20.000 pasukan. 20.000 pasukan. 20.000 pasukan itu tentunya adalah jumlah yang sangat besar. 20.000 pasukan untuk bergabung kepada pasukan stabilitor di Gaza. Dan tentunya inisiasi ini masih agak sulit karena harus mendapat persetujuan PBB, karena pasukan perdamaian itu harus selalu berada di bawah UNFIL. Kita ketahui bagaimana Indonesia juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan. Pengiriman pasukan itu adalah upaya untuk menjaga perdamaian. Dan apalagi Presiden Prabowo juga sudah menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui Israel dengan syarat satu. Menarik juga ketika Israel itu akan mengakui Palestina, dan itu sangat tidak mungkin Israel akan mengakui Palestina. Itu kan sama saja membunuh dirinya sendiri, sama saja akan akan memberikan memberikan dampak lebih buruk kepada Israel. Karena itu kepemimpinan Prabowo, inisiatif Prabowo itu lebih upaya untuk menunjukkan diri bagaimana Indonesia bukan hanya sekedar memilih inisiatif, tapi Indonesia itu bergerak aktif, melakukan lobby, melakukan diplomasi dengan berbagai negara, terutama negara-negara Arab, untuk ikut andil. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Asia yang aktif bersuara tentang Gaza itu ada dua. Satu, Presiden Prabowo, dalam analis saya ya, dalam pandangan dalam saya mengkaji beberapa jurnal, saya mengkaji banyak berita internasional, dan saya membuat artikel-artikel berita internasional, menerjemahkannya. Dan kedua adalah pemimpin yang bersaing dengan Prabowo adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim adalah merupakan temannya Prabowo, sangat berdekatan. Dan Anwar Ibrahim itu juga sangat cepat bersuara tentang Gaza. Tentunya itu juga berkaitan bagaimana Anwar Ibrahim adalah pemimpin Malaysia. Dia merupakan pemimpin Malaysia dengan mayoritas negara Muslim. Dia dikenal pemimpin yang memiliki dukungan kuat untuk
untuk Gaza karena basis basis dukungannya juga sangat sangat militan berkaitan berkaitan dengan Gaza dan Palestina. Kalau dibilang skor apakah Prabowo sudah berapa persen untuk mewujudkan dirinya sebagai pemimpin Asia, saya melihat bahwa Prabowo sudah minimal dalam 1 tahun itu sudah menunjukkan 30%-an. Ketika dalam 5 tahun, ketika Prabowo bisa berkuasa sampai 5 tahun dan menunjukkan bahwa dia macan Asia, maka dia bisa saja menjadi macan Asia sesungguhnya yang mengalahkan Soekarno dengan mencapai nilai dalam pandangan saya bisa sampai 100% jika kebijakan-kebijakannya lebih ikut andil dalam geopolitik internasional, tetapi yang menjadi kepentingan dan menjadi catatan saya adalah bagaimana Presiden Prabowo itu dan apa yang dilakukannya itu memberikan dampak yang pragmatis dan oportunis kepada Indonesia, bukan hanya menguntungkan menguntungkan pihak di luar negeri saja semata, tapi juga menaikkan investasi, meyakinkan investor tentang Indonesia dan memperbaiki citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang bermartabat. Saya kira itu pandangan saya apakah Presiden Prabowo adalah macan Asia gitu. Dalam perspektif kepemimpinan, autentisitas kepemimpinan politik dan berbagai teori kepemimpinan yang pernah saya pelajari. Jika saya mengharap teman-teman untuk subscribe di YouTube 100% autentik. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar ataupun bisa dikirim email. Jika ingin kolaborasi silahkan kirim email saya di profil di YouTube 100% Indonesia. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam alam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.